Kopi teh. Kopi. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Kopi. Kemudian yang dibacakan Sami dan Imam Kawan. Lagi sebelum manasik ini dilaksanakan, manasik ini dalam rangka sholawat Qoriyah kalau dibakar diperkirakan cukup 1 bulan. Allah maksudnya kita ini Qoriyahnya dari Allah SWT sebagai cicilan yang pertama. Jadi kalau berkorek-korek dulu ada gurunya berguru pada gurunya sampai ke Rasul, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Rasul Arbab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi thariqah ini bukan sekedar thariqah, bukan sekarang dan zaman kajian Nabi berthariqah. Karena Quran ini ada thariqah. Wala istaqamu ala thariqati, enggak diulang-ulang, enggak didomirkan. Didomirkan itu artinya kalau misalnya domir orang yang pertama gitu. Jadi anak, jadi ini apa itu didomirkan. Kalau misalnya dia dari ibu dan seterusnya. Ini enggak kalau. Nah, tidak saya jelaskan. Kemudian kita tambi kita ini berkorek ini agar kita berusaha sampai pada Allah. Amin. Pertanyaannya, kapan kita sampai pada Allah? Apakah setelah meninggal? Apakah sekarang? Apakah sekarang juga setelah meninggal? Ya, tadi Pak sudah disampaikan oleh usul pada Allah ini, kita sampai pada Allah ini dalam kami itu kita di dalam kehidupan yang abadi. Bagai ada yang
Kehidupan abadi ini bukan kehidupan sementara. Tidak kehidupan abadi. Ya, semoga ada dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Jadi kalau orang bertorikoh ini masih pusing saja, itu belum sampai pada Allah. Di sana senang, di mana-mana hati senang. Kalau di sini senang, ya tempat. Kalau misalnya bukan di sini, lagi punya duit senang, lagi tidak punya duit senang, itu harusnya begitu. Bahagia. Apa bahagia orang tidak punya uang? Coba, ini retorika. Apakah bahagia orang kalau lagi sakit? Apakah bahagia orang kalau lagi dihina? Dihina-hina. Kalau dipuji mah bahagia, senang, tinggal-tinggal. Tapi begitu dihina, senang nggak? Kalau sudah bisa senang, ini sudah sampai pada Allah. Sebagaimana Kanjeng Rasul, sebagian tuntunan para wali di sini tadi di Undang Mutawarah, besok di Mutiara, ya, kita harus menyayangi orang yang membenci. Orang yang membenci harus kita sayangi. Jadi kalau ada orang membenci, kita siap uang receh, kasih uang 10.000. Sekali membenci 10.000. Kalau marah kasih 100.000. Kalau mau bawain mbak mau ngebacok kasih 1 juta. Nah itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah bagaimana kalau ada orang yang ngasih duit? Ya senang. Tapi kalau ada orang yang lagi utang, senang. Ya senang juga. Senang. Walaupun pulangnya nggak dapat apa. Nah kalau belum ini ikhwan akhwat, kita belum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau tetap tidak sampai akhir ayat, tidak sampai juga. Kalau sudah tidak sampai kepada Allah, kemana? Wallahu a'lam. Wallahu betul meninggal. Tetapi kalau kita sampai kepada Allah di dunianya dan di meninggalnya, orang thariqah ini tadi di Mangkobah yang ke-40 sudah dijamin. Amin. Sabul qadir. Ya, pertanyaannya, masih banyak di antara kita ini tentang keyakinan yang masih ngambang. Jangankan keyakinan kepada para wali, keyakinan kepada nabi, keyakinan kepada Allah pun masih ngambang. Jadi kayaknya kalau ada seseorang yang bawa bedil dan dikontak, ya sekarang mau tetap iman pada Allah atau tembak, rasanya beda. Ya Pak, gak iman. Menyelamatkan. Iya, bisa jadi begitu. Tetapi kalau sudah yakin bahwa mati dan hidup ini karena Allah, saya seperti pada Allah, silakan tembak. Mungkin saja pelornya nggak ada. Jika gitu tembak, jedot, oh nggak ini, nggak apa pelornya nggak ada. Ini terjadi kemarin waktu saya di Cina Rasa dengan Bapak Aden Abdul Khalid, betul. Jadi kiai tersebut bisa mengalihkan, bisa mengumpulkan, bisa mengambil pelor yang ada di senjata itu dikantongin. Ya. Karena si PM ini, polisi ini marah-marah bawa jasa, pasti ada pelornya. Diambil pelornya dengan kekuatan keyakinan dan mengelor. Sudah terjadi itu marah-marahnya muncul. Kalau mau begitu, Ustaz tembak, silakan tembak. Kok nggak ada. Udah begitu kasih tahu. Nih pelornya, baru nyerah saya. Baru dia nyerah. Yakin itu ada thariqahnya. Nah sekarang thariqah kita, apakah kita tidak yakin
Kalau toriko yang sudah mutabaroh, toriko yang sudah tidak ada lagi toriko yang ada 5 toriko yang dikumpulkan di satu, bahkan lebih. Salah satu di antaranya ada toriko anfasiyah. Makanya kalau lagi mikir kopi, ya gini. Ini nafasnya diatur. Nah, kemarin juga ditampilkan kekuatan pernapasan itu bisa memotong besi. Ya. Itu hanya pernapasan. Nah, kebetulan itu dari Bandung ada wakil sakit Pak Rukman. Iya. Jadi toriko kita ini Ivan itulah. Nah itu bisa membuktikan besi yang segitu besarnya ada dari ini 1 potong, 2 potong sampai 5 sekaligus. Kekuatan pernapasan. Termasuk kemarin yang ditampilkan oleh anak buah Pak Edi Sutisna Rasa. Ini pakai hikmah. Itu diserang kepada mental semuanya. Itu waktu diserang ya dikir kok. Ya 3 kopinya mah. Tapi ada kesamaannya. Bahkan mengatakan zikir kopi yang diajarkan oleh guru kita tahan napas kuat. Nah, jadi kalau lagi kopi tidak bernapas. Ya kalau nggak kuat lepas lagi. Kan waktu ditakin begitu kan? Komit aynaika, jauhkan 2 mata, kemudian ditutup pasti sapataika, wa alini saraka tikal alitaina. Tubuhkan arah kolbi, kemudian tahan napas. Kalau tidak kuat dilepas. Ini tahan napas ini punya arti. Nah, ini. Jadi saya ingin ini aja malam ini yakin. Sekarang Kanjeng Rasul SAW Isra Mi'raj 1 malam pulang pergi untang-anting Masjidil Haram Al-Aqsa, kemudian sampai ke Mustawa, sampai ke Mekah lagi ada Haram. Coba itu apakah yakin kita? Apakah cuman jalan gitu? Kalau itu tidak yakin, udah jangan beragama Islam. Kalau Kanjeng Rasul dalam Isra Mi'rajnya tidak yakin bahwa beliau itu Isra Mi'raj, enggak baik, berhenti agama Islam. Turun. Sampean. Nah, sekarang Kanjeng Nabi itu kelebihannya khariqul adatnya disebutkan dengan mukjizat. Catat, Kanjeng Nabi kelebihannya khariqul adatnya itu mukjizat. Nah sekarang satu percepat. Wali Syabdul Qadir seorang wali ada kelebihan. Kelebihan ini tidak seperti biasa. Kan Nabi itu wali Syabdul Qadir terbang melayang-layang. Coba. Nah, pikirin dulu ya. Syabdul Qadir terbang melayang-layang di atas ribuan murid-muridnya yang beliau pimpin. Kalau misalnya melayang-layang sambil ngomong, tiada terbit matahari, tiada terbit bulan dan seterusnya, bertanding mangkobah. Nah, pertanyaannya, kalau yang dilakukan Syabdul Qadir itu yang tidak seperti kebiasaan pada umumnya manusia bisa terbang, Syabdul Qadir diberitahu, itu namanya karomah. Karomah itu diberikan pada para wali dan itu benar sebagaimana mukjizat diberikan pada Nabi dalam bentuk tekstualnya. Waktu tadi dibacakan oleh Kiai itu surat Luqman ya. Walaupun baina Luqmanal hikmata aniskur tidak hikmah. Sekali lagi hikmah. Hikmah ini bahasa singkatnya, kalau ada suatu benda, misalnya
kelapa. Kalau kelapa dimakan kelapa, ya makan kelapa. Kelapa udah diduga dimakan dugan, kelapanya putih atau diminum airnya. Itu namanya makan air kelapa, makan kelapa. Tapi apakah air kelapa itu bisa menjadi lain? Apakah kelapa bisa menjadi lain? Ayo coba. Air kelapa bisa menjadi lain enggak? Bisa. Itu hikmah namanya. Jadi naon? Iya, jualan itu. Yang dijualan apa namanya? Air kelapa di kok. Kokonut dia aja. Ya itu yang ada itu. Koko. Iya tuh. Kok bisa begitu? Hikmah itu. Namun cing kelapa diminum ya nggak ada hikmahnya. Artinya hanya minum cing kelapa. Sholat pun ada hikmahnya. Kalau memang bisa ngolahnya. Zikir ada hikmahnya. Kalau bisa ngolah. Kalau enggak ya zikir. Makan cuma seperti minum air kelapa, cuma air kelapa diminum ya sudah. Paling nanti ada vitamin dan seterusnya. Begitu juga kelapa. Kelapa itu bisa jadi lain. Coba kelapa bisa jadi apa? Bisa jadi minyak. Dia apa dulu? Nah itu dia olahnya, itu namanya kita lagi zikir. Ya kalau nggak begitu ya cuman makan kelapa ya udah beres. Gak pernah akan bisa mempunyai minyak dari kelapa itu. Gak pernah akan bisa mempunyai pokok dari air kelapa itu. Kalau kita biasa-biasa saja. Pertanyaannya, kalau kelapa supaya menjadi minyak itu pegawaiannya semenit atau 2 menit? Oh jangan itu berjangan. Gitu lah. Menjadi pokok, fermentasinya berapa hari? Nah ini yang oleh Abah ini. Ya, abang ngomongnya nggak seperti ini, mau orang semangat ya. Ya coba dia di apa itu di teleman di toriko di teleman, ulang apa di lupa ya. Artinya cuman biasa baik tak. Asbunallahu wakil kilo kali atau 5 kali tadi. 5 kali ya. Asbunallahu wakil 5 kali 4 misalnya. Atau jalan cuma 129. Kudunya sabaraha? 16. Ya itulah gitu. Wih, berat ya kalau mau jadi minyak, ya kelapa jadi minyak, jangan ngomong berat. Gosok-gosok diparut, sampai difermentasi. Pokoknya lama. Nah berapa kadar? Kadar paling minimal seseorang mengamalkan sehingga mendapatkan hikmahnya itu 40 hari. Sekarang mulai malam ini amalkan sholat malam sebagaimana turunan sabda Abah yang 11 sabda Abah itu. Amalkan sholat malam. Mandi dulu. Ya, sholat mandi mahal. Jadi mandi dulu, kemudian gosok gigi, ya bangun tidur, terus mandi, jangan lupa gosok gigi, habis mandi terus. Jadi sholat itu amalkan, kemudian setelah selesai sholat jam berapa? 0,1 jam 12 001 silahkan boleh mandi. Kemudian sholat, nah masih ada waktu sampai subuh. Mungkin bisa sampai 3 sampai 5 ribu zikir la ilaha illallah. Bukan 165 aja, itu mah kata apa? 165 mah bagi jemaah anu kantongna tebel. 165 wae. 165 bagi jemaah anu kantongna tebel. Enggak apa-apa. Kita butuh baru kata dunia. Ibu orang masih butuh jasa. Ya pun dan lain ngomongan ikhwan, dia kan ngomongan orang yang ngupingkan kuping saya ini kan sini nih. Tapi lamun ikhwan kadene ya terserah lah. Tapi makin dalam itu 40 hari kalau perlu dikuasaan. Jajal awal.
hikmah. Bahkan dalam teori dakwah pun ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Hikmah dulu. Kalau ngajak bertoriko bukan ayo bertoriko, ayo orang talkin, ya itu sih boleh, tapi aja kemana sana. Kalau ya misalnya kurang kayaknya nggak punya uang ini, ya tiba lumayan ada jadi tuh kurang amat tuh gitu. Dimana pokoknya terang hikmah ini bukan biasa-biasa saja. Jadi kembali, hikmah ini bukan pekerjaan biasa. Kalau pekerjaan biasa makan singkong atau minum air kelapa ya diminum aja. Tapi kalau ingin jadi pokok nggak biasa, harus dengan teori. Nah, kita sudah dikasih teorinya 40 hari. Wih, capek ya. Kalau nggak capek mah bukan tukang lagi. Kita kan tukang. Amil ini tukang. Jadi kalau ada orang wal ulama il amilin, ulama yang amal, Islam dia seperti ini akan jaya. Betul. Coba saya kita cek back ke zaman Kanjeng Rasul, set back ke zaman para wali. Ya, kan para wali dulu. Para wali itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kalau dia tidak punya tahanan yang luar biasa, udah hancur itu Islam. Sampai pun dia ke pinggir gunung, cara mendirikan memberikan pesantren, mendirikan ajaran yang sekarang masih ada. Zaman Kanjeng Nabi dipres, bahkan uji nyali perang Badar. Ternyata menang karena memang hikmahnya, keyakinannya. Jadi kembali lagi ke Sabtul Qadir tadi, ya kita yakini bahwa apa yang dilakukan oleh Sabtul Qadir itu karomah. Kalau namanya karomah itu seperti biasa-biasa saja di luar kebiasaan khariqul adat. Kalau memahami mangkoba itu memahami seperti biasa, nggak akan mudeng, akhirnya menjadi fasik. Fasik ini ongkoh mangkobahan, ongkoh tidak yakin. Syaratnya yakin. Saya punya pengalaman. Ini dari guru saya. Dulu ada seseorang yang ngomong ke gurunya, benar ulama besar, Pak Guru, Pak Kiai, ya Pak. Dan ini pernah saya sampaikan di mimbar di Sinarasa. Ada apa? Saya kepengen hilang itu tidak kelihatan orang. Buat puasanya, buat amalan, buat gak tidur, buat. Ya udah, puasa sekian hari. Kalau mau dibedakan bagi tiru ya. tidak tidur, amalkan. Yang ngomongnya mah kiainya, ya panjangnya, karena ini orangnya kurang pasti ini, yang kayuku. Ngomongnya gitu, yang kayuku. Padahal cuma yang kayu. Terus kata Kiai, ya, dia maneh bisa lulus kalau dipanggil oleh saya. Kalau belum dipanggil terus. Oleh Kiai juga nggak kelihatan orang. Nah, semalam masih kelihatan di kamar. 2 hari, 3 hari, sekian hari, nggak ada, cuma kedengaran yang kayu. Dipanggil si Fulan, ya Kiai, yang kayu, terus amalan, yang kayu. Tuh, itu udah nggak kelihatan. Padahal ngomongnya nggak beres. Ya kayu. Kalau bahasa Jawanya itu di Jawa Timur, kayu itu kayu. Ya kayu. Padahal ya kayu. Jadi ya kayu. Itu ada hikmah di antara bisa ngalengin. Nah sudah gitu, ya udah dikasih caranya. Oh ya lulus. Nah udah kelihatan lagi. Ini kuncinya. Kunci untuk bisa kembali lagi ke
alam musyahadah, alimal wajib wasyahadah. Ya mungkin nanti Dewan kalau pada suatu ketika oleh Abang kasih. Cuman Tapi kalau minta nggak kasih. kalau minta nanti kalau disalahgunakan kan, karena ada cerita. Ceritanya gini, ada murid yang rada nakal itu pengen Sabtu Qadir bisa menghidupkan tulang-tulang suramat, maksa saja kasih. Begitu ada tulang di hutan dihidupkan, datang balik saya tulang mau. Oh, tidak mau. Jadi kita belum dikasih, mungkin kita belum kuat. Tapi itu saja, amalia mursid itu digunakan 40 hari total, tidak ada pre-nya. Kalau pre berarti ulang lagi. Dulu pernah saya hanya nggak apa-apa juga kena udah 23 kena tanah ulang lagi yang nggak kena tempel lanjut. Jadi gimana memahami mangkoba termasuk memahami toriko ini tidak ada lain kecuali yakin. Kalau tidak yakin tidak akan ada gunanya. Termasuk memahami akidah Islamiyah. Coba amantu billah, iman pada Allah. Ini mau dibuktikan oleh ahli apa saja, bagaimana setelah orang itu meninggal dunia. Konon ada yang menyebutkan orang setelah meninggal dunia itu ditanya oleh malaikat, tidak terdeteksi oleh malaikat, oleh detektor itu. Artinya ya keyakinan kan nggak bisa dideteksi. Ini kalau sudah jadi kopi nggak bisa dideteksi oleh malaikat, apalagi oleh alat bahwa orang yang sedang dikir kopi. Jadi keyakinan. Jadi makin tebal keyakinannya, makin serem karena kitab Mangkobah ini dilakukan dengan ikhlas. Ya. Sabtu Qadir bukan sekedar wali biasa, utuh. Nah, kalau bicara Sabtu Qadir, hada zaman abah awas. Kalau berbicara misalnya Kanjeng Nabi pada zaman Sabtu Qadir, ya Sabtu Qadir pengganti Rasulullah. Kalau zaman Kanjeng Nabi sebagai silsilah yang ketiga, ya sekarang silsilah yang ke-38. Gitu. Kalau tidak yakin begitu, ya udah enggak. Torikonya enggak masuk-masuk. Punten. Jadi ahli silsilah itu setiap pengganti mereka ini kan begitu Nabi meninggal diganti oleh Sayyidina Ali, yang Alia diganti oleh Abu Bakar Siddiq, yang kemudian diganti oleh Husain, diganti oleh Nabi, dan seterusnya. Ini mereka ini ahli silsilah katanya sampai kepada Rabbul Arbab, Sayyidina Jibril, Rabbul Arbab. Jadi kalau memang mau hadarat, ya, ila berarti apa? Al-Fatihah sah. Ila berarti Al-Fatihah sah. Itu karena ahli silsilah. Bagaimana kepada Nabi? Abdul, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kok itu enggak dibawa nabinya pada waktu baca doa Sabtu Qadir? Ya Sultanul Auliya wa Qudmatil Afya, Qur'ani wal Samadani, Al-Fatihah. Langsung enggak apa-apa. Dalam dunia thariqah enggak apa-apa karena ahli silsilah ya yang pada saat itu atau mana saja yang mau dipakai. Dan jangan mengira kalau Abah Awas ini kemuhammadannya ini rendah. Abah ini kalau ngomong Kanjeng Muhammad itu kol-kolanya ya, kol-kolanya benar. Kanjeng Nabi Muhammad itu artinya sangat kemuhammadan. Sabtu Qadir sangat membela apa yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi cuman artinya gini, kan orang
atau ikhwan, tidak semuanya ini punya pemikiran yang jauh. Pemikirannya ya siapa yang mimpin, ya itu. Sekarang ada Abah Aus, sudah ada Abah Aus. Sama kalau begini, apakah Ka'bah itu disembah? Enggak. Yang disembah itu robnya, rob ba'adal bait. Kalau begitu mah udah aja nggak ada Ka'bah. Enggak. Ka'bah ini untuk simbol, simbol. Kanjeng Nabi tetap, ya, tetapi perlu pengganti-penggantinya. Ya. Allah tetap tidak akan rubah, tapi perlu dibuatkan rumah Allah sebagai manifestasi simbol gitu lah. Jadi kalau berbicara bendera merah putih, bukan merah putih yang bendera ininya, tapi simbolnya itu, makna daripada merah putih yang disendakan nih dokter dan dosen itu. Bukan sekedar kalau acuknya mah harga berapa itu? Coba berapa itu meter kali 2 meter, 2 meter ke 3 meter. Paling hanya 10.000, tetapi itu bisa dengan nyawa diperjuangkan oleh militer Indonesia, TNI, membela merah putih. Bukan itunya, bukan benang, bukan kainnya, tapi nilai yang terdapat dalam merah simbol. Kalau ke Abah Aus, ya manifestasi daripada para ahli sejarah sampai disampaikan Nabi Muhammad. Makanya yang nggak boleh sembrono itu ke Abah Aus itu. Dulu kan jangan juga tahu. Sekali-kali ada hati yang melejit, misalnya merendahkan, akan terrendahkan, akan sama dengan dia ngomong. Tidak ada merah putih, ada dipanggil yang diperjuangkan. Ketahuan polisi tangkap atau direkam, ya merah putih dibakar gitu, dibakar betul, ditangkap nggak? Tangkap, ada undang-undangnya, sama. Itu saja kepada Allah. Yakin amalan ini akan ada hikmahnya, ya. Dan orang yang beri hikmah ini akan lebih daripada diberi yang biasa. Ada kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.